Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi teks prosedur. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Muhammad Zulkifli, 2 Anfa Nurul Aizzatun Nikmah, 3 Binti Saniatul Wahidah, dan yang keempat Salma Rosida. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk, langkah-langkah, atau tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan secara berurutan, logis, dan sistematis. Selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Tujuan utama dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau panduan yang jelas kepada pembaca atau pendengar untuk dapat melakukan, membuat, atau mengoperasikan sesuatu dengan benar, aman, dan efisien. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif seperti tuangkan, aduklah, hindari, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif digunakan untuk menggambarkan tindakan fisik atau moral. Misalnya, memotong, mengaduk, mencampur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu. Misalnya, setelah itu, lalu, kemudian, pertama, kedua, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata keterangan atau adverbial digunakan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, atau cara. Contohnya, selama 5 menit, secara perlahan, dan yang lainnya. Yang kelima, sistematis dan logis, yaitu langkah-langkahnya berurutan dan tidak boleh bolak-balik, terutama pada jenis teks tertentu. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan, yaitu menjelaskan maksud dari teks prosedur yang dibuat. Yang kedua, alat dan bahan, yaitu menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur. Yang ketiga, langkah-langkah, yaitu merinci langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan. Yang keempat atau yang terakhir, penegasan ulang, yaitu menyimpulkan atau menegaskan kembali hasil dari prosedur yang dilakukan. Kemudian, selanjutnya terdapat jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yakni teks prosedur yang sangat singkat dan hanya berisi 2-3 langkah saja. Contohnya adalah teks prosedur cara menyalakan komputer. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah serta prosedurnya dan harus dilakukan secara runtut agar berhasil. Contoh, teks prosedur cara mengurus pembuatan SIM. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat fleksibel dan tidak harus dilakukan secara berurutan, namun hasil akhirnya tetap sama. Yang terpenting adalah semua instruksinya terpenuhi. Contoh, teks prosedur cara memasak mie. Setelah mempelajari pengertian dan struktur teks prosedur, sekarang kita akan melihat contoh teks prosedur, yaitu cara membuat jamu kunyit asam yang kaya manfaat. Berikut alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah 200 gram kunyit segar, 100 gram asam jawa, 150 gram gula merah, 1 liter air, dan alat-alat yang perlu disiapkan adalah blender, panci, kain saring, alat parut, gelas takar, dan sendok. Langkah pertama, cuci bersih kunyit dan kupas kulitnya. Selanjutnya, haluskan kunyit menggunakan blender agar sari kunyit dapat keluar. Selanjutnya, rebus kunyit menggunakan asam jawa dan gula merah dengan api kecil. Setelah matang, saring ramuan hingga jamu kunyit asam siap diminum. Nah, itulah contoh teks prosedur cara membuat jamu kunyit asam.
Selain menyehatkan, minuman tradisional ini juga merupakan salah satu warisan budaya tradisional yang patut kita lestarikan. Setelah mendengarkan dan memahami teks prosedur di atas, sekarang buatlah contoh teks prosedur sesuai yang dicontohkan. Demikian pembelajaran yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.